warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Payakumbuh akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Resi Melinda SPDI dari SMP Islam Rodatul Jannah. Saya Nurlaili Aziza SPD dari SDIT Mutiara Hati. Saya MHD Irfan SPD dari SDN 66 Payakumbuh. Selamat menyaksikan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eci. Waalaikumsalam, Ibu Cica. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat ya Bu Cica. Bu Cica gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ya. Terlihat dari senyum Bu Eci ya. Luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah baik Bu Eci. Mengawali dari percakapan kita hari ini, saya akan memulai dari pertanyaan ya Bu Eci. Ini tentang coaching yang akan Ibu Eci lakukan hari ini, bukan begitu Bu Eci? Iya, benar sekali. Ya, baik Bu Eci. Untuk memulai coaching, saya di sini akan mengawali dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu adalah tentang coaching yang akan Ibu Eci lakukan hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Sebelum mengajukan pertanyaan, kita diskusi dulu tentang coaching hari ini ya Bu Eci. Iya. Baik. Pertanyaan A, di dalam diskusi coaching nanti saya akan mengamati apakah coaching yang Ibu Eci lakukan sesuai dengan alur cerita, kemudian bagaimana pertanyaan berbobot yang Bu Eci lakukan terhadap coachee, kemudian bagaimana respon coachee terhadap pertanyaan yang Ibu Eci ajukan kepada coachee. Kemudian Bu Eci, bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan yang diberikan oleh coachee, gitu ya. Baiklah Bu Eci, untuk pertanyaan yang pertama, jangan lupa juga nanti Bu Eci memperhatikan tentang menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, berpikir kreatif, kemudian memaksimalkan potensi ya. Pertanyaan pertama Bu Eci, kompetensi mana yang akan dikembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini adalah yang pertama presence, itu bagaimana kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ada tiga ya Bu Eci, Ada tiga Bu Cica, ya benar sekali. Baik, bagus sekali. Lalu pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam observasi ini? Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bu Eci. Pertanyaan terakhir ya Bu Eci, bagaimana atau indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Eci pada coaching yang akan Ibu Eci lakukan hari ini? Indikator yang akan saya lakukan pada hari ini adalah bagaimana nanti coachee saya itu menemukan solusi dan ide-ide sendiri untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Oke. Ya. Luar biasa sekali ya Bu Eci ya dengan pertemuan kita hari ini. Semoga nanti kompetensi yang Ibu Eci miliki dapat menggali potensi secara maksimal kepada coachee, baik coach maupun coachee berjalan dengan lancar. Baik, kita sudah mengamati atau kita hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Cica. Iya, sama-sama Bu Eci. Assalamualaikum Pak Irfan, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Resi. Oke, gimana kabarnya Pak Irfan? Alhamdulillah hari ini baik. Bu Resi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat ya Pak Irfan. Alhamdulillah sehat. Nah, baik Pak Irfan, sesuai dengan janji kita bahwasanya kita hari ini akan berbincang-bincang. Nah, apa nih yang akan Pak Irfan sampaikan pada hari ini? Baik Bu Resi. Jadi saya datang menemui Bu Resi hari ini ada
ingin berbincang-bincang dengan Bu Resi. Begini Bu Resi, yang ingin saya sampaikan terkait masalah saya di kelas. Di kelas saya ini permasalahannya kekurangan sarana di dalam belajar. Begitu. Sarananya itu dalam bentuk laptop atau Chromebook. Begitu Beci. Oke. Jadi Pak Irfan di sekolah ini memang kekurangan sarana ya Pak? Iya, kekurangan Seperti sarana. laptop atau Iya. Chromebook. Baik Pak Irfan, kalau begitu kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari perbincangan kita pada hari ini? Dari yang ingin saya dapatkan perbincangan kita hari ini, saya tentu ingin dapat solusi dari permasalahan kita, Bu. Permasalahan saya. Jadi permasalahan saya itu kekurangan. Nah, perbincangan kita ini saya ingin jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang saya miliki. Ya. Gitu, Bu Resi. Ya, baik Pak Irfan. Pak Irfan ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya. Permasalahannya tadi disampaikan adalah kekurangan laptop. Nah, sebelumnya Pak Irfan dalam proses pembelajaran ini bagaimana dengan penggunaan laptop sebelumnya, Pak? Nah, jadi begini Bu Resi, penggunaan laptop sebelumnya ini itu baru apa adanya Bu Resi. Jadi berapa jumlah yang ada, nah itulah yang baru bisa dipakai. Sementara kita butuh alat ini cukup di kelas. Nah, kekurangan inilah yang menjadi masalah. Nah, hanya beberapa buah yang baru ada di dalam kelas, sehingga itu menjadi masalah buat saya. Dan saya ini menjadi kekhawatiran bagi saya dan menjadi keresahan bagi diri saya. Makanya saya ingin berbincang dengan Bu Resi mengenai hal ini. Iya, baik Pak Irfan. Tapi bisakah Pak Irfan menceritakan dengan kekurangan laptop ini di kelas bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Baik, terima kasih Bu Resi. Jadi kekurangan alat atau alat dalam belajar di kelas saya ini Bu, ini menjadi hambatan bagi saya dalam melaksanakan proses belajar dengan baik. Kekurangannya ini tentu anak-anak yang semulanya bisa belajar secara maksimal, nah jadi terkendala dengan kekurangan alat ini. Iya, jadi ada hambatan ya Pak dengan kekurangan alat. Ya. Nah, kalau begitu apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi kendala ini Pak? Hambatan-hambatan yang dihadapi. Ya, baik. Yang saya sudah lakukan Bu, saya sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak sekolah, kemudian juga berkomunikasi dengan orang tua murid kelas saya. Ya. Bagaimana respon sekolah dengan komunikasi yang Bapak lakukan ataupun dengan orang tua? Bagaimana responnya? Iya, dari pihak sekolah terutama dari kepala sekolah. Kepala sekolah ini merespon baik bagaimana solusi terhadap kekurangan laptop yang ada di sekolah di kelas saya ini Bu. Jadi beliau menanggapi dengan respon yang baik dan solusi yang saya sampaikan kepada kelas ini ditanggapi dengan baik. Kemudian dengan pihak wali murid juga saya sampaikan juga Bu. Dan itu sudah saya lakukan kemarin dengan wali murid. Ya, baik Pak. Berarti Bapak sudah melakukannya ya Pak. Ya. Ada lagi yang Bapak lakukan selain dari yang ini Pak? Ya, selain dari yang ini saya juga sampaikan kepada komite sekolah bagaimana baiknya dengan komite sekolah. Tentu berpanjangan tangan dari orang tua wali murid itu adalah komite sekolah. Iya. Jadi komite sekolah ini saya sampaikan juga permasalahan yang ada di kelas saya. Ya, luar biasa sekali ya Pak Irfan. Ya. Nah, kalau kita lihat kita kan dalam sebuah skala 1 sampai 10 yang Bapak lakukan ini udah berada di skala berapa Pak? Kalau yang sedang saya lakukan sekarang ini itu baru di skala 6 baru. Skala 6. Baik Pak, skala 6. Dan Bapak menginginkannya ada di skala berapa ini Pak? Iya, tentu saya menginginkan di skala yang 10 Bu. Skala 10 ya, luar biasa sekali. Oke, untuk mencapai skala 10 ini apa yang akan Bapak lakukan? Nah, kalau
melihat kekurangan yang terjadi di kelas saya ini, tentu skala 6 ini baru bisa saya dapatkan, dan saya berharap di skala 10 itu. Upaya yang akan saya laksanakan, saya berencana untuk memanggil orang tua wali murid, kemudian mengumpulkannya dan berdiskusi, meminta kerjasama bagaimana alat yang dibutuhkan dalam proses belajar di dalam kelas ini dapat terpenuhi. Bagaimana nanti kita sepakati dengan orang tua, bersama pihak sekolah, dihadiri juga oleh kepala sekolah, bersama-sama nanti kita komunikasikan dan kita jalin kerjasama dengan orang tua supaya mereka bisa membantu anaknya melengkapi, mencukupi alat-alat yang dibutuhkan untuk proses belajar anaknya di kelas. Gitu. Ya. Baik, luar biasa sekali ya Pak. Berarti Bapak akan melakukan kerjasama begitu Iya, ya Pak? kerjasama dengan Oke. Kalau begitu, siapa saja yang bisa membantu Bapak untuk menyelesaikan ini Pak? Ya, tentu ini tidak bisa saya sendiri berjalannya. Nah, ini tidak terlepas dari kerjasama peran dari semua, terutama pihak sekolah, atasan, kepala sekolah sebagai pimpinan, dukungan dari majelis guru, dan yang tak kalah penting adalah kerjasama dari orang tua. Ya, karena kita memang butuh kerjasama dengan pihak orang tua siswa. Ya, luar biasa sekali ya Pak, Ya. apa yang akan Bapak lakukan. Nah, bagaimana perasaan Bapak hari ini setelah perbincangan kita? Iya Bu. Jadi dengan kita berjumpa, melakukan perbincangan, saya merasa ada suatu yang lepas dengan pikiran saya menjadi tenang, hati jadi nyaman, solusi dari permasalahannya saya dapatkan juga dengan perbincangan dengan Ibu. Saya senang sekali Bu, rasanya saya ingin sekali untuk bisa solusi ini terselesaikan dengan segera. Oke, alhamdulillah ya Pak. Berarti Bapak senang sekali hari ini karena udah nampak apa yang akan dilakukan begitu ya Pak. Oke, kalau begitu kira-kira kapan nih Bapak akan melakukannya? Insya Allah segera mungkin Bu. Kalau Sesegera bisa mungkin. dalam minggu ini kita upayakan menyurati orang tua. Nah, dalam 2 hari 3 hari ke depan kita akan panggil orang tua dengan menyurati mereka. Insya Allah dalam minggu ini kita akan segera laksanakan. Oke, luar biasa sekali Pak. Mudah-mudahan memang apa yang Bapak inginkan bisa cepat terselesaikan. Amin, amin. Saya doakan dan sehingga nanti kekurangan laptop ini memang bisa dipenuhi ya Pak. Iya, mudah-mudahan Bu segera dilaksana dan bisa terselesaikan dengan segera. Ya. Baik Pak, saya rasa cukup sampai di Ya. sini. Terima kasih, saya senang sekali Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Bu? Pasca observasi lagi ya Bu. Iya. Apa baik, yang Ibu Cica. rasakan setelah melakukan coaching ini? Ya, alhamdulillah luar biasa ya Bu Cica. Saya merasa coaching ini berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah Ya. saya sudah melihat tadi ya Bu, serta mengamati bagaimana Ibu dengan coaching Ibu itu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur perintah ya Bu ya. Oke. Oke Ibu, dengan pasca observasi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Baik. Pertanyaan yang pertama, alhamdulillah sudah berjalan lancar dengan apa yang Ibu lakukan tadi. Nah, setelah melakukan observasi ini terhadap coaching yang Ibu lakukan, apa saja yang sudah Ibu dapatkan terhadap indikator pencapaian yang ingin Ibu lakukan? Ya, baik Bu Cica. Yang saya dapatkan tadi, saya sudah melaksanakan kegiatan coaching ini dengan alur tirta. Saya sudah menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, dan saya juga sudah bisa menggali potensi-potensi dari coaching saya sehingga dia memang menemukan sendiri solusi. Jadi itu yang saya juga tadi memperhatikan dengan penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memang coaching bisa merespon
dan menjawab sehingga menemukan solusi sendiri. Iya, bagus, luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti Ibu sudah berhasil melakukan coaching ini terhadap coaching yang barusan Ibu lakukan ya. Ya, Dari alhamdulillah. hasil pengamatan saya tadi, memang itu sudah Ibu lakukan sesuai dengan percakapan sesuai alur cerita, di mana Ibu sudah menyampaikan tujuan, harapan, identifikasi masalahnya, kemudian ada tanggung jawab yang diberikan atau apa komitmen yang sudah dilakukan oleh si coaching. Bukan begitu ya Bu ya? Iya, benar Ya, sekali Bu. benar sekali. Saya mengamatinya juga seperti itu ya Bu. Dan saya juga sudah mendengarkan percakapan Ibu dari awal sampai akhir dengan penuh kesadaran dan dengan penuh kehadiran penuh Ibu memperhatikan si coaching gitu ya Bu ya. Ibu juga sudah mendengarkan coaching secara aktif serta menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, dan luar biasa sekali ya Bu, sehingga coaching dapat menemukan solusi dari masalahnya. Nah, baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya, mudah-mudahan ini bisa Ibu terapkan dan Ibu berikan ke depannya. Jadi Ibu bisa melakukan coaching berikutnya kepada orang lain mungkin ya Bu ya. Untuk ke depannya Bu, kompetensi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan proses coaching yang Ibu lakukan hari ini biasa apa? Iya, yang akan saya kembangkan lagi untuk kedepannya yaitunya lebih mendalami alur tirta, sehingga dengan kita memahami alur tirta ini kita bisa lebih menggali lagi potensi-potensi dari coaching dan proses coachingnya bisa menjadi lebih baik dibandingkan hari ini. Bagus sekali Bu, luar biasa ya Bu ya, karena untuk mendalami alur tirta bisa kita kembangkan kepada rekan-rekan yang lainnya atau Iya. coaching yang lainnya ya Bu ya. Baik Bu, luar biasa sekali. Ibu akan mendalami alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab. Sama-sama Bu Cica. Sudah melakukan observasi terhadap proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu ya. Semoga Oke. kedepannya harapan Ibu bisa tercapai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu Cica? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik, Bu Cica. Sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Cica. Kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching hari ini. Baik, Bu Cica, pada hari ini saya akan menilai Bu Cica sebagai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah berjalan sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan kemudian bagaimana Bu Cica mengajukan pertanyaan berbobot dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan yang Bu Cica berikan. Dan jangan lupa juga terapkan prinsip-prinsip coaching pada coaching yang Bu Cica lakukan hari ini. Baik Bu Cica, kita mulai saja ya. Kompetensi mana yang ingin Bu Cica kembangkan dalam coaching hari ini? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching hari ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif serta menanyakan pertanyaan yang berbobot. Baik, ya baik. Secara spesifik kompetensi mana yang ingin Bu Cica kembangkan? Secara spesifik mendengarkan aktif serta menanyakan pertanyaan yang berbobot itu yang akan saya kembangkan secara spesifik. Baik. Kemudian indikator yang bagaimana yang Bu Cica inginkan pada coaching hari ini? Indikator atau tujuan akhir dari Ya. coaching hari ini yang akan saya inginkan itu adalah di mana coaching saya nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang akan dihadapinya Pak, sehingga si coaching dapat menemukan solusinya dari permasalahannya. Baik, terima kasih. Bu Cica, saya kira demikian dulu diskusi kita hari ini. Semoga coaching yang akan Bu Cica laksanakan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Cica. Bagaimana kabar Bu Eci sore ini? Alhamdulillah sehat. Bu Cica bagaimana? Alhamdulillah juga sehat
kasih Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Kemarin kita sudah ada perjanjian. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk melakukan percakapan pada hari ini ya Bu. Bu Eci, kira-kira apa tujuan dari percakapan yang akan kita lakukan hari ini Bu? Ya, ini loh Bu Cica, saya ini di kelas itu ada sesuatu yang saya pikirkan. Saya lihat siswa-siswa saya itu sekarang semangat belajarnya itu tidak seperti biasa lagi. Kayaknya udah bosan kali ya dengan metode-metode yang udah saya lakukan. Itu yang terjadi Bu Cica. Ya, ada yang temuan yang terjadi di kelas ya Bu. Iya, Apa benar. harapan Ibu ketika kita sudah selesai melakukan perbincangan ini? Ya, saya berharap sekali adanya solusi dan saya mendapatkan hal-hal yang baru lah yang bisa saya lakukan nanti di kelas sehingga siswa-siswa saya tidak merasa bosan dengan pembelajaran saya. Iya. Sebelumnya pembelajaran seperti apa yang Ibu lakukan di kelas? Ya, baik Bu Cica, pembelajaran yang saya lakukan di kelas biasanya memang agak sedikit monoton ya. Saya melakukan metode ceramah. Kemudian ada juga saya melakukan memberikan video-video pembelajaran. Tetapi rasanya yang saya lakukan itu aja, sehingga belum ada pembaharuan sama sekali. Iya, karena adanya masih monoton. Apa strategi atau usaha yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Ya, usaha yang akan saya lakukan nih, saya harus belajar lagi Bu Cica. Saya harus mencari sumber-sumber pembelajaran, ya bagaimana caranya di dalam kelas itu ada strategi-strategi yang saya lakukan sehingga bisa mengupgrade anak dan tidak merasa bosan untuk di dalam kelas. Ya, strategi atau usaha seperti apa yang Ibu lakukan? Nah ya, seperti yang sudah saya baca Bu Cica ini, kita ambil ini berdasarkan lingkungan dulu. Kalau lingkungan pembelajaran yang biasanya saya lakukan di kelas, nah nanti saya bawa anak keluar. Iya. Kayaknya pembelajaran di luar ini luar biasa ini, ya tukar-tukar suasana gitu ya. Jadi anak bisa lebih kita belajar di alam lah. Iya. Iya. Luar Jadi biasa. bikin mereka lebih fresh ya. Ya, luar biasa sekali yang Iya, akan Ibu benar, lakukan ya. Selain itu ada usaha lain lagi yang akan Ibu lakukan? Ada Bu Cica, ini Iya. pembelajaran di kelas itu menggunakan quizzes. Nah, kemarin itu ya saya pelajari ya bagaimana memberikan soal terhadap anak melalui quizzes. Nah, ini menarik sekali kayaknya. Quizzes, ada word war. Nah, itu luar biasa itu Bu Cica. Luar biasa Iya. ya Bu ya, ada usaha selain Ibu belajar tadi yang luar biasa, Iya. dengan materi quizzes yang Ibu berikan juga luar biasa. Ibu ya, untuk melakukan ada lagi yang mungkin akan Ibu lakukan untuk memancing gitu supaya anak-anak ini seperti yang Ibu harapkan dalam mengajar. Ada Bu Cica, kami kan punya MGMP sekolah nih. Iya. Jadi saya akan berkolaborasi juga dengan rekan-rekan tim bahasa Inggris Iya. yang ada di sekolah. Nah, barangkali mereka juga bisa memberikan nanti masukan atau ide-ide kreatif untuk pembelajaran saya. Iya, luar biasa ya Bu ya, ada Iya. MGMP tadi itu akan membantu Ibu ada dalam pembelajaran yang diberikan. Masya Allah Bu, semoga ini satu ya terjalan rencana Ibu. Kapan Ibu akan melakukan rencana yang akan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di sekolah? Secepatnya Bu Cica, setelah saya memahami konsep-konsep strategi ini, saya akan terapkan di kelas saya secepatnya. Kalau bisa minggu depan saya langsung mulai, karena kalau minggu ini saya butuh persiapan dulu. Nah, minggu depan saya mulai mencoba ini. Iya, minggu depan ya Ibu Eci Iya, ya. benar. Semoga nanti minggu depan Ibu Eci sudah mempersiapkan semuanya ya. Luar biasa sekali Bu Eci. Dari apa yang Bu Eci paparkan tadi itu luar biasa, akan membantu Ibu untuk pembelajaran di kelasnya. Bagaimana perasaan Ibu Eci setelah kita melakukan percakapan ini? Luar biasa sekali ya Bu Cica, rasanya saya mendapatkan hal-hal yang positif ya.
wacana saya terbuka ke depan dengan apa yang Bu Cica tanyakan tadi, saya terbuka sekali. Iya. Saya merasa lega karena saya sudah mendapatkan kira-kira apa yang akan saya lakukan nantinya. Terima kasih banyak Bu Cica. Iya, sama-sama Bu. Nah, alhamdulillah sudah Iya. senang ya Bu ya dengan percakapan yang kita lakukan hari ini. Semoga minggu depan Ibu sudah bisa mengaplikasikannya dalam Amin, pembelajaran yang Ibu harapkan ya. Mungkin itu saja perbincangan kita hari ini ya Bu. Ya. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu terwujud secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bu Cica, bagaimana proses coachingnya tadi? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Setelah melakukan observasi terhadap coaching yang Bu Cica lakukan, saya ada pertanyaan. Apa saja yang sudah didapatkan terhadap indikator ketercapaian yang Bu Cica inginkan? Baik Pak, tadi selama coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta ya Pak, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi, kemudian memberikan pertanyaan yang bertanggung jawab kepada coaching yang sudah saya lakukan tadi Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Cica. Berarti Bu Cica sudah berhasil melakukan alur coaching sesuai dengan alur tirta ya. Nah, sesuai dengan yang saya amati tadi, Bu Cica ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Nah, Bu Cica sudah berhasil menyampaikan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian mengidentifikasi masalah, mencari rencana aksi, kemudian tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh coaching. Dan Ibu Cica juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang akan dilakukan coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan lancar. Ya, kemudian saya juga amati Bu Cica sudah mendengarkan percakapan dengan coaching. Kemudian Bu Cica juga fokus Bu Cica sudah hadir sepenuhnya terhadap coaching. Kemudian Bu Cica dapat mendengarkan dengan aktif. Kemudian Bu Cica mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa Bu Cica, saya sudah amati Bu Cica sudah melakukan proses coaching ini. Mudah-mudahan proses coaching kedepannya bisa lebih baik lagi dan diberikan kemudahan. Oh ya Bu Cica, satu lagi untuk berikutnya atau untuk kedepannya, bagaimana atau kompetensi apa yang ingin Bu Cica kembangkan berdasarkan proses coaching yang dilakukan tadi? Tentunya saya akan mengembangkan dan mendalami coaching dengan alur tirta ini ya Pak ya. Saya akan mengembangkan dan mencari solusi, mengembangkan bagaimana coaching bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Iya, baik, luar biasa ya Bu ya. Ibu akan mendalami, akan memahami lebih baik lagi ke depannya bagaimana alur tirta ini dilaksanakan dalam proses coaching. Terima kasih Bu, saya sudah lakukan observasi luar biasa yang Ibu lakukan hari ini. Saya rasa itu kegiatan kita saya akhiri cukup sampai di sini. Terima kasih Bu Cica sudah berbincang-bincang dengan saya, dan atas kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Demikian saja Bu Cica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Resi. Apa kabar Pak Irfan hari ini? Alhamdulillah baik Bu Resi. Bu Resi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak Irfan, baik ya. Nah Pak Irfan, sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching, nah ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Nah terkait dengan penilaian, rubrik penilaian
untuk coaching pada hari ini. Ya. Nah, apakah nanti alur yang digunakan sudah sesuai dengan alur Tirta? Nah, bagaimana Bapak untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan bagaimana nanti coach bisa menanggapi pertanyaan yang Bapak berikan. Dan jangan lupa ya Pak untuk menerapkan prinsip kemitraan sehingga bisa nanti potensi-potensi yang ada itu bisa terlihat dan bisa digali. Ya, baik Bu. Ya. Oke, kalau begitu Pak Irfan kita mulai saja ya Pak. Boleh Bu. Baik, nanti ketika kegiatan observasi, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini Pak? Baik, terima kasih Bu. Dalam coaching yang akan saya lakukan bersama coach saya nantinya, kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama itu presence, hadir sepenuhnya dengan coach, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Oke. Berarti presence ya Pak. Ya. Kalau begitu, kalau secara spesifik Pak, yang seperti apa yang akan Bapak kembangkan untuk diobservasi? Baik, untuk secara spesifiknya nanti saya akan lebih mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan kepada coach saya itu dengan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak. Mengenai indikator yang bagaimana yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Dalam coaching kali ini indikatornya saya akan coach saya itu nanti bagaimana dia dapat menemukan solusi dan langkah-langkah penyelesaian terhadap masalah yang dia miliki. Baik Pak Irfan, luar biasa sekali. Semoga coaching hari ini berjalan lancar ya Pak, dan tetap semangat ya Pak. Ya, semangat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Cica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Iya, terima kasih. Apa kabarnya Bu Cica hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, saya juga alhamdulillah sehat. Bu Cica, sesuai dengan kesepakatan kita bahwasanya hari ini kita akan berbincang-bincang, melakukan percakapan. Nah, Bu Cica, dalam perbincangan ini apa yang ingin kita bahas? Ya, apa yang ingin Bu Cica sampaikan? Oh iya Pak, jadi begini Pak, saya lagi menghadapi situasi di kelas ya Pak ya, bahwa saya menemukan ada anak saya itu tidak antusias, tidak aktif dia belajar Pak. Jadi itu mengganggu saya karena menjadi pertanyaan juga bagi saya ya Pak ya, kenapa nah ini tidak ada dia antusias atau aktif ketika belajar dengan saya Pak, begitu Ya, Pak. baik, terima kasih. Jadi Bu Cica, permasalahannya ada anak yang tidak aktif, tidak antusias ya dalam belajar, contohnya dalam bertanya. Betul begitu ya Bu Cica? Betul, ya? betul Pak. Baik Bu Cica. Nah, kalau begitu apa yang ingin Bu Cica dapatkan dengan perbincangan kita kali ini? Iya Pak, tentunya harapan saya ya Pak ya, setelah saya berbincang dengan Bapak, saya bisa menemukan solusi. Kemudian saya bisa memberikan anak murid saya ini kembali aktif gitu ya Pak ya, atau antusias dalam belajar, khususnya pembelajaran saya Pak. Ya, baik. Jadi Bu Cica ingin dapatkan solusi bagaimana anak Bu Cica aktif kembali, ya betul Iya, Bu Cica ya? betul Pak, betul Nah, sekali Pak. Bu Cica, bagaimana proses pembelajaran yang Bu Cica lakukan sebelumnya? Oh sebelumnya ya Pak ya, ketika saya mengajar ya Pak, saya sudah melakukan pembelajaran yang bervariasi gitu, seperti memutarkan video pembelajaran, menggunakan media pembelajaran, media gambar, supaya dia itu semua siswa itu aktif gitu Pak. Iya. Jadi Bu Cica ingin proses pembelajarannya dengan video, dengan dengan menampilkan dengan gambar, ya Bu Cica ya. Kemudian dalam pembelajaran tersebut apa alasannya Bu Cica ingin pembelajarannya seperti itu?
Iya, pasti harapannya saya itu kan Pak, semua anak ikut aktif gitu. Karena kan tujuan saya yang menjadi tujuan pembelajaran saya itu kan semua anak di dalam kelas gitu kan Pak. Iya. Tapi ada yang saya temukan 1 atau 2 yang belum gitu kan Pak. Jadi saya berpikir bagaimana cara saya untuk membawa anak ini menjadi antusias atau aktif dalam belajar begitu Pak. Baik. Jadi supaya anaknya aktif dalam belajar kan Bu Cica tadi ingin tampilkan video, ingin tampilkan gambar. Nah, kalau begitu bagaimana Bu Cica menerapkan proses pembelajaran ini supaya pembelajaran itu menarik bagi anak-anak dan menyenangkan bagi anak-anak? Apa yang akan Bu Cica lakukan? Oh iya, kemarin saya juga mendengar berita ya Pak ya, ada informasi dari teman-teman gitu kan. Ternyata ada media yang baru digunakan seperti Word, Quiz. Mungkin saya akan menerapkan media pembelajaran seperti itu dan kemudian saya mempelajari gaya dan minat belajar anak. Jadi saya bisa memberi pembelajaran itu sesuai dengan gaya dan minat belajar anak gitu Pak. Baik, Bu Cica ingin tahu bagaimana gaya dan minat belajar anak. Gaya belajar yang seperti apa yang Bu Cica ingin dari anak? Ya, setelah saya pelajari ya Pak ya, ternyata ada gaya belajar anak saya yang anak saya ajar itu seperti audio, kan? Ada yang visual, kan? Kemudian saya akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya itu dengan cara mengelompokkan atau memberikan pembelajaran kelompok yang bervariasi. Jika dia kinestetik, anak yang kinestetik itu saya akan melakukan pembelajaran yang berkelompok sehingga dia aktif gitu Pak. Iya, terima kasih. Baik Bu Cica, jadi dengan mengetahui gaya belajar siswa ini, terus apa yang akan Bu Cica lakukan supaya Bu Cica bisa mengakomodir gaya belajar murid Bu Cica? Tentunya saya akan menyiapkan media pembelajaran terlebih dahulu ya Pak ya. Seperti ketika pembelajaran PAI itu saya menyiapkan media yang bagi yang audio, saya menyiapkan video, yang kinestetik, saya menyiapkan lembar kerja kelompok, yang untuk teori saya akan menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan minatnya gitu ya Pak ya. Jadi saya akan kelompokkan sesuai gaya belajarnya, itu yang akan saya lakukan atau rencana yang akan saya kembangkan. Iya, baik Bu Cica. Jadi kalau begitu dengan mengelompokkan gaya-gaya belajar yang ada pada anak-anak Bu Cica ya. Nah, baik. Jadi sampai pembicaraan kita hari ini, apa yang Bu Cica bisa dapatkan dengan perbincangan kita tadi? Oh iya, luar biasa sekali ya Pak. Yang dari awalnya saya tadi itu masih berpikir sendiri, setelah berbincang dengan Bapak saya menemukan solusi. Kemudian dengan cara bertanya kepada teman kemarin itu ada cara belajar atau media pembelajaran yang terbaru yang akan kita terapkan gitu ya kan Pak. Jadi ada solusi yang saya temukan untuk menggali minat belajar anak, kemudian semua anak ini menjadi antusias dan aktif dalam belajar begitu Pak. Jadi solusi yang Bu Cica temukan sendiri, bagaimana anak kita ini aktif dalam belajar, kemudian bisa mereka mengikuti pembelajaran ini dengan yang menyenangkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Baik Bu Cica, dengan begitu saya sangat senang sekali mendengarnya. Bu Cica bisa menemukan. Kemudian saya mau tanya juga nih, bagaimana perasaan Bu Cica dengan perbincangan kita kali ini? Alhamdulillah ya Pak, setelah berbincang dengan Bapak, dan terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya ya Pak ya. Yang awalnya tadi saya merasa bingung gitu ya Pak ya, bagaimana cara mengembalikan minat belajar anak supaya dia
lebih antusias dan aktif ketika saya mengajar. Dengan adanya perbincangan dengan Bapak, saya menemukan solusinya. Jadi sudah tergambar untuk rencana saya ke depannya ya Pak ya, untuk mengajar. Mungkin akan saya akan terapkan dalam waktu yang secepatnya gitu Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya senang mendengarnya Bu Cica. Bu Cica sekarang sudah tenang, sudah bisa menemukan solusi. Satu lagi saya mau tanya, kapan Bu Cica akan melaksanakan kegiatan? Oh, minggu depan ya Pak, Insya Allah minggu depan akan saya terapkan langsung ya Pak, Ya. untuk minggu 3 ya belajar anak. Mudah-mudahan segera terlaksana Ya. ya Bu Cica ya. Iya. Saya senang mendengarnya. Bu Cica sudah bisa menemukan solusinya dan akan segera melaksanakan. Terima kasih Bu Cica telah Sama-sama. berbincang-bincang di kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baik Pak Irfan, bagaimana tadi proses coachingnya Pak? Apakah berjalan dengan lancar? Ya, baik Bu Eci, coaching yang sudah saya laksanakan tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu Eci. Ya, luar biasa sekali ya Pak. Kalau Ya. begitu pada saat ini masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Iya, boleh. Yang pertama, apa sih yang sudah Bapak dapatkan dari indikator yang diinginkan Pak? Baik, Bu Eci, selama coaching yang sudah saya lakukan dengan coach saya tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga bisa menggali potensi dari coach saya, bagaimana dia itu dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dia hadapi. Ya. Baik, luar biasa sekali ya Pak. Berarti dari yang dilakukan tadi, Bapak sudah bisa menjalankan coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Ya. Nah, tadi berdasarkan yang saya amati, memang saya lihat Bapak sudah bisa untuk menggali potensi yang ada pada coaching dan bagaimana sudah menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, Ya. bagaimana untuk merencanakan aksi, dan saya juga melihat tadi adanya tanggung jawab bagaimana untuk mencapai hal Iya, ini. iya. Nah, itu sangat luar biasa sekali ya Pak. Iya. Oke, kalau begitu tadi saya juga melihat Bapak itu sudah sangat fokus sekali ya terhadap coachingnya, sehingga respon si coach ini sangat luar biasa juga, dan dia memang sudah bisa untuk menemukan solusi sendiri Pak. Iya, Nah, ini betul. luar biasa sekali. Jadi Iya. saya sangat apresiasi karena Bapak sudah bisa untuk menjalankan coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Iya. Nah, kemudian ini ada satu lagi nih Pak yang ingin saya tanyakan ya Pak. Ya, boleh, Satu silakan lagi, Bu, apa-apa. kira-kira nanti untuk kedepannya kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Untuk kedepannya Bu Resi, yang ingin saya kembangkan berdasarkan kompetensi proses coaching yang saya lakukan hari ini, saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta ini untuk lebih paham, lebih mendalamnya untuk selanjutnya, untuk pertemuan dengan coach agar lebih baik lagi. Nah, pada perbincangan dengan coach selanjutnya, jadi saya bisa lebih paham tentang alur Tirta dan bisa mendalami betul tentang alur Tirta ini, supaya pertemuan-pertemuan dengan coach ini dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya. Oke, luar biasa sekali ya Pak Irfan. Ya. Berarti Bapak akan mendalami lagi seperti apa sih alur Tirta yang sebenarnya, Ya. sehingga proses coaching ini memang bisa lebih baik lagi daripada hari ini. Iya. Baik Pak, kalau begitu cukup sampai di sini. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Bu Resi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.